Fitrawahyuni NIM 132 dari kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video asuhan keperawatan pada pasien remaja dengan kasus konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi pada setiap orang dan umumnya ini terjadi pada remaja. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan usus. Untuk gejala umumnya yaitu di awal susah BAB. Faktor resikonya itu seperti kurangnya cairan, kurangnya serat, kurangnya aktivitas fisik, dan gangguan psikis. Dalam video kali ini diharapkan kita memahami tentang asuhan keperawatan pada kasus konstipasi di usia remaja, juga agar tidak terjadinya komplikasi lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, perkenalkan saya Muhammad Fitrawahyuni dari keperawatan Lumajang. Izin menanyakan identitas Mbak, apakah Mbak berkenan? Kenal? Baik. Sebelumnya boleh diperkenalkan siapa namanya? Saya Karisma Nur Arjani. Untuk umurnya Mbak, umur berapa? Umur 19 tahun. Terus Mbak, agamanya? Saya agama Islam. Baik. Mbak saat ini sedang bekerja atau kuliah? Saya masih kuliah, Mbak. Ini di ITB Widya Gama. Untuk golongan darahnya Mbak? Golongan saya B. Selanjutnya hubungan keluarga Mbak, anak berapa dan sudah bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Baik, untuk alamatnya? Ada di Purno Senduro. Sudah selesai ya Mbak? Ya. Saya Pravina, izin pamit undur diri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak. Iya. Perkenalkan saya Astrid Fiandira dan teman saya Rizky Robianto. Kami mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya dan teman saya akan melakukan pengkajian kepada Mbak. Sebelumnya, kalau boleh tahu sekarang keluhannya apa aja Mbak? Terus apa sebelumnya pernah sakit kayak gini? Dan apa ada riwayat sakit mungkin dari keluarga? Keluhan saya kan saya susah BAB ya Mbak. Terus kalau riwayat itu 2 bulan lalu saya pernah sakit kayak gini, cuman habis itu sembuh terus sakit lagi. Terus kalau riwayat keluarga saya nggak pernah sih Mbak, cuman baru di saya aja ini. Kemudian kalau pandangan Mbak tentang sehat dan sakit gimana Mbak? Biasanya apa yang Mbak dan keluarga lakukan untuk menjaga kesehatan Mbak? Kalau pandangan sehat sakit sih, kalau menurut saya ya Mbak, sehat ya pastinya anugerah dari yang di atas. Terus kalau sakit ya bagi saya cuma ngerasa ujian sama cobaan. Terus kalau hari-harinya saya ya seperti biasa bersih-bersih gitu sama keluarga, rutinitasnya gitu. Baik, kalau makan dan minumnya biasanya sehari berapa kali Mbak? Apa selama sakit ini jadi berkurang nafsu makannya? Terus menunya biasanya apa aja? Kalau minum nggak sampai 2 liter sih Mbak sehari, kadang 1 liter, kadang juga kurang dari 1 liter. Terus kalau makan biasanya 2 kali, biasanya 3 kali. Terus kalau waktu sakit ini rada menurun, kadang makan, kadang juga enggak. Soalnya susah buat BAB. Terus kalau menunya karena saya keseringan makan habis kuliah gitu sama teman-teman, kadang yang cuma nasi sama ayam, nasi sama telur, sama tahu, tempe ya seperti biasa. Kurang sayuran sama buah-buahan sih Mbak, kurang kalau itu. Kalau buang air kecil sama buang air besarnya sehari biasanya berapa kali? Terus warna dan baunya, rasanya setelah buang air kecil, buang air besar itu gimana? Kalau buang air kecil kurang lebih mungkin 6-7 kali ya Mbak. Untuk rasanya saya nggak ngerasain apa-apa sih, nyeri, sakit juga nggak kalau BAK. Terus kalau BAK tadi warnanya mungkin kadang kuning, kadang putih gitu ya Mbak. Terus kalau BAB saya ngerasain sakit, kayak fesesnya tuh keras. Jadi apa ya? Kayak rasanya di anus tuh agak sedikit perih kayak luka gitu. Jadi Mbak, saya mau tanya nih, Mbak biasanya tidur siang apa enggak? Tidur siang. Kalau tidur siang biasanya bangun jam berapa Mbak? Kalau
kuliah saya pulang jam 12, mungkin kemungkinan jam 1 siang saya udah tidur, terus jam 3 sore saya baru bangun. Untuk tidur malamnya biasanya Mbak sekitar jam berapa Mbak? Kalau akhir-akhir ini ya Mas, jam 12 malam itu saya baru bisa tidur. Terlalu malam itu Mbak. Ya. Terus itu bangunnya gimana Mbak perasaannya? Kadang masih ngantuk, kadang juga enggak, kadang masih terasa kayak pegel kurang tidur gitu. Untuk aktivitas fisiknya sebelum sakit dan selama sakit itu apakah ada perbedaan Mbak? Kalau aktivitas rutin sebelum sakit ya seperti biasa kayak nyapu, setrika, kuliah, pulang kuliah ya masak, tidur ya kayak biasanya. Terus waktu sakit sebenarnya sama aja sih, nggak ada yang terganggu. Oh, untuk mandinya itu kalau sakit di setrika aja apa mandi juga Mbak seperti sebelum sakit? Enggak sih Mas, soalnya kan saya cuman kesusahan buang BAB, jadi ya biasa aja kayak biasanya. Terus selanjutnya hubungan Mbak sama keluarga itu gimana Mbak? Apakah ada kayak terkucilkan apa gimana gitu Mbak? Kalau saya sama orang tua ya seperti biasa, komunikasi saya juga baik. Terus sama masyarakat ya biasa, karena mungkin saya keseringan kuliah jadi kayak kurang komunikasi sama masyarakat. Untuk siklus menstruasinya Mbak itu gimana Mbak? Apakah Mbak mengalami telat atau gimana gitu Mbak? Kalau menstruasi kadang saya keseringan telat tuh 1 minggu 2 minggu gitu, tapi saya juga pernah telat selama 2 bulan. Kalau biasanya Mbak cerita tentang masalah sakit ini cerita ke siapa Mbak? Kadang ke orang tua saya, ke teman saya, kalau enggak ya ke pacar saya. Terus untuk sholatnya itu gimana Mbak? Aktivitas ibadahnya apakah ada kendala atau gimana? Enggak sih Mas, aman-aman aja seperti biasa. Ya bisa, duduk juga bisa, berdiri bisa, ya kayak biasanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pekajian dari rekan saya Mbak ya. Saya permisi dulu Mbak. Iya, Makasih Mbak. iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak. Ya, Mbak ini kan masalah terkait konstipasi gitu Mbak ya. Kalau boleh tahu ini Mbaknya ini mungkin pas terakhir kali ini terutama ya, apakah ada rasa kembung atau gimana di daerah perut terutama Mbak? biasanya saya juga sering ngecek sih Mbak. Kadang sebelum tidur, kadang bangun tidur itu kerasa perutku sakit. Terus pas waktu ku cek kembung apa enggak ya kembung. Nah, terus kalau misal pas buang air besar atau buang air kecil ini ngerasa susah nggak Mbak? Kalau buang air kecil enggak sih Mbak, tapi kalau BAB agak susah dikit, sakit gitu, rasanya perih halusnya, soalnya fesisnya keras. Kalau misal ini ya frekuensinya kayak mungkin berapa kali sehari atau sehari berapa kali gitu buang air besarnya ya terutama ya. Kalau buang air besar, saya udah 3 hari ini enggak BAB. Kalau buang air kecilnya itu tetap normal ya. Normal aja, 6-7 kali gitu normal. Bahkan ini kan juga dipengaruhi oleh obat nih Mbak ya. Mungkin Mbaknya ini terakhir kali ini atau mungkin hari ini juga masih mengkonsumsi obat-obat yang terkait konstipasi mungkin Mbak? Akhir-akhir ini gara-gara saya susah BAB, saya pernah konsumsi itu Vegeta Herbal, terus obat Venarol, Dulcolax sama Microlab. Nah ini kan juga dipengaruhi oleh minum ya Mbak ya. Mungkin Mbaknya ini kurang minum air putih atau bagaimana. Nah kalau misalnya Mbaknya ini kurang air putih kan pastinya mempengaruhi juga kan ya Mbak ya. Mbaknya ini setiap harinya atau biasanya ini minum air putih berapa liter atau berapa gelas gitu Mbak? Kalau gelasnya saya kurang paham. Cuman kalau liternya mungkin 1 liter nggak penuh. Kadang ya pernah 1 liter, kadang enggak. Pokoknya nggak sampai 2 liter. Oh baik. Nah kalau misalnya Mbaknya ini terutama pas buang air besar ya Mbak ya, itu ada kayak sakit di area anusnya terutama itu ada nggak Mbak? Iya, sakit perih gitu. Kan gara-gara keras jadi kayak susah gitu ngeluarinnya. Baik Mbak, selanjutnya apakah Mbak mengikuti program diet atau Mbak sering makan makanan yang mengandung berminyak dan minuman yang manis? Kalau program diet enggak sih Mas, tapi kalau makanan berminyak
saya suka beli sebelah mie ayam kayak bakso gitu. Terus kalau minuman manis, ya saya keseringan beli es gitu. Terus sekarang Mbak mengalami stres atau tidak? Stres sih Mas, gara-gara itu ya mungkin saya sibuk kuliah, berangkat pagi pulang sore gitu, jadi mungkin stres gara tugas. Selanjutnya Mbak pernah atau tidak makan makanan yang mengandung serat seperti buah atau sayur? Kalau buah jujur saya jarang, tapi kalau sayur ya mungkin dalam semingguan ini mungkin saya makan 2 hari atau 3 hari gitu sayur kayak bayam, kangkung gitu. Selanjutnya apakah Mbak pernah minum alkohol atau kafein atau seperti kopi gitu Mbak? Kalau alkohol saya nggak pernah sih Mas, tapi kalau kopi pun saya juga nggak minum, tapi kalau teh sering. Baik, sudah selesai ya Mbak. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan saya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Aurelia. Saya izin untuk melakukan implementasi dengan memberikan edukasi kepada Mbak untuk membantu mengatasi konstipasi yang berita. Sebelumnya Mbak suka mengkonsumsi sayur atau buah? Kalau untuk sayuran, gara-gara saya masak sendiri, mungkin saya makan asupan sayurannya dari situ, tapi nggak sering-sering sih Mbak. Tapi kalau buah-buahan, saya jarang juga. Saya ada rekomendasi buah yang tinggi serat seperti buah apel, pepaya, kiwi, dan pisang. Untuk sayurannya ada bayam, brokoli, dan kubis yang dapat melancar THB. Untuk pola buang air besarnya, Mbak bisa mencatat formasi dan konsentrasi tinja seperti bentuk tinja, warna tinja. Nanti Mbaknya bisa melaporkan hasilnya kepada saya setiap seminggu sekali ya Mbak. Mbak boleh tanya nggak? Ya. Terus kan kalau jus buah tinggi serat itu kan, kalau kadang saya kan nggak punya itu ya blender ya, terus saya kan pastinya beli. Terus kalau beli ke toko atau ke warung itu lebih baik ada campuran apa enggak ya Mbak? Soalnya biasanya kalau beli jus itu ada campurannya kayak gula, susu, air gitu. Apa lebih baik gak ada campuran atau dimakan langsung, beli buahnya aja? Mbaknya bisa mengonsumsi buahnya secara langsung atau jus tanpa campuran, itu lebih baik Mbak. Gitu ya. Lalu Untuk pengiriman itu tentang catatan saya yang seminggu sekali itu saya kirim lewat apa Mbak? nanti Mbak bisa ngirim lewat WA saya ya Mbak. Gitu ya. Akhir-akhir ini Mbak sering stres atau enggak? Kalau stres iya sih, karena saya sibuk kuliah, berangkat pagi pulang sore gitu, juga banyak tugas, mungkin itu yang membuat saya agak suntuk, stres. Nah, bahkan akhir-akhir ini stres. Mbak juga diharapkan untuk dapat mengelola stres ya Mbak, agar tidak berpengaruh pada fungsi usus. Nanti saya kirimkan teknik relaksasi pernafasan Mbak ya. Nanti Mbak bisa melakukannya sendiri di rumah. Iya. Terus yang penting itu melakukan aktivitas fisik ya Mbak. Baik, sebelumnya saya ada minuman. Ini ada jus apel yang tanpa campuran ya Mbak. Nanti Mbak bisa minum sebelum makan atau sesudah makan. Itu untuk memperlancar BAB Mbak. Begitu. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Mbak telah berpartisipasi untuk tugas kami mengisi asuhan keperawatan. Saya dan rekan-rekan memohon maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang salah. Baik Mbak, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.